Shalom, puji Tuhan, haleluya. Bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudaraku, hari ini kita bisa menikmati ibadah kita pada hari ini. Dan di dalam kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema, Roh Kudus mengubah hidup kita. Roh Kudus mengubah hidup kita. Nah, saudaraku, siapa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang pernah dijanjikan oleh Tuhan ketika sebelum dia naik ke surga dan dia berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya." Haleluya. Jadi Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang pernah dijanjikan oleh Tuhan. Dan mengubah itu artinya membentuk kita kepada satu bentuk yang lain. Mengubah itu artinya mengganti. Jadi kalau diubah itu artinya keberadaan yang lama itu hilang, maka muncullah keberadaan yang baru. Itu namanya berubah. Ya, yang lama hilang, maka yang nampak adalah yang baru. Sedangkan hidup itu adalah hidup kita ini, saudara. Hidup manusia ini. Nah, hidup manusia ini bukan hanya sekedar ada di dunia ini, saudara. Tetapi kehidupan kita itu kan berlangsung pada kehidupan yang akan datang. Ya, sebab hidup kita yang di dunia ini tidak akan pernah bertahan lama. Pada waktunya nanti kita akan kembali, saudaraku, entah ditempatkan di mana. Tetapi firman Allah katakan manusia sudah jatuh dalam dosa dan upah dosa itu adalah maut, kematian yang kekal. Tapi Roh Kudus mengubah hidup kita. Artinya bahwa Roh Kudus itu mengubah posisi setiap orang dari hidup yang akan datang yang tidak menyenangkan itu menjadi menyenangkan. Nah, sedangkan kita itu adalah orang yang percaya. Jadi tidak semua orang akan menikmati pengubahan dari Roh Kudus ini. Ya, tidak. Orang-orang tertentu saja. Siapa? Itulah kita. Kita yang mana? Kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, kita baca dulu firman Allah di dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 24. Mengatakan demikian, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari apa yang sebenarnya. Ya, jadi tidak masuk ke tempat kudus atau tempat maha kudus buatan tangan manusia, tetapi dia masuk ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Saudara-saudara, Yesus adalah imam besar agung kita. Di dalam perjanjian lama itu ada imam-imam yang ditetapkan. Ya, itulah imam besar, ya, yang ditetapkan dari keturunan Harun itu. Dia akan melaksanakan tata ibadah mereka. Mereka akan mengadakan grafirat setahun sekali masuk ke dalam ruangan maha kudus. Ya, di dalam kemah sembahyang atau tabernakel itu ada 3 ruangan. Halaman, kemudian ruangan kudus, dan ruangan maha kudus. Nah, tugas imam besar itu adalah membawa darah, ya, dari mezbah bakaran di halaman itu. Dia membawa masuk ke tempat yang maha kudus untuk mengadakan grafirat. Jadi mengadakan grafirat itu artinya pengampunan dosa. Pertama bagi dirinya sendiri, kedua bagi keluarganya, dan ketiga bagi umat Israel. Dengan memercikkan darah di depan peti itu 7 kali percikan, kemudian di atas tutupan peti itu 7 kali percikan, dengan membawa darah binatang. Tetapi imam besar agung kita, Tuhan Yesus Kristus, dia menghadap kehadirat Bapa.
Tidak dengan membawa darah binatang, tetapi darahnya sendiri yang telah dipersembahkan itu. Dia mengadakan gerak bukan untuk dirinya sendiri karena dia tidak berdosa sama sekali. Tetapi dia, saudaraku, mengadakan gerak untuk orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Dia masuk ke sana. Setelah dia naik ke surga, dia masuk ke sana. Haleluya, luar biasa. Perhatikan saudara, tindakan yang selalu dikerjakan oleh Yesus itu adalah tindakan yang istimewa. Ya, tindakan yang istimewa yang dikerjakan, yang selalu dikerjakan. Pertama kita perhatikan berkenaan dengan kematiannya. Yesus datang dari surga, turun ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, supaya dia mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib. Ada unsur kesengajaan di sana, saudaraku. Dia mati bukan karena salah, dia mati bukan karena terpaksa, dia mati bukan karena dipaksa. Tetapi mati dengan kerelaannya. Dia pernah berkata, tidak ada seorang pun yang sanggup mengambil nyawaku, tetapi akulah yang memberikannya dan aku juga akan membawanya kembali. Yesus menyerahkan dirinya. Untuk apa, saudaraku? Perhatikan, untuk kepentingan kita. Ya, tadi dikatakan apa yang dikerjakan oleh Yesus itu demi kepentingan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang berdosa. Ya, Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan di sana. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kepada yang percaya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Bukan karena kita benar, saudara. Ya, tapi ketika kita masih berdosa, kita bisa menikmati kasih karunia Allah. Yesus Kristus mati untuk orang berdosa. Bukan karena kita benar, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Semua sudah hilang kemuliaan daripada Allah. Ya, haleluya. Tetapi Yesus, apa yang dikerjakan demi kepentingan manusia yang berdosa. Aku datang bukan mencari orang yang benar, katanya, tetapi mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Yesus menunjukkan kasih-Nya, ya, dengan mati di atas kayu salib. Bukan karena ketika kita sudah benar. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang benar di muka bumi. Tetapi ketika kita masih berdosa. Nah, sedangkan kebangkitannya, Kristus mati, kematian tidak bisa menahan dia. 3 hari kemudian dia bangkit. Ya, dia bangkit, saudaraku, dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, kebangkitannya pun demi kepentingan kita. Perhatikan di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dia sudah diserahkan mati di atas kayu salib karena pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara, dosa yang sudah diselesaikan, dihapuskan oleh Tuhan, bukan berarti tidak ada tindak lanjut. Ada tindak lanjutnya. Kita dibenarkan kapan? Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus dalam segala aktivitasnya, kegiatannya, mulai turun ke dunia, mati di atas kayu salib sampai kebangkitannya, itu demi kepentingan manusia. Haleluya. Dan kemudian kenaikannya. Yesus setelah bangkit 40 hari dia datang kepada murid-muridnya, memberi penghiburan, memberi kekuatan, memberikan kepastian. Nah, tapi kemudian dia naik ke surga. Itu pun demi kepentingan kita. Coba kita perhatikan kembali dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-24. Tetapi ia masuk ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Haleluya. Guna kepentingan kita. Dia bangkit, dia naik demi kepentingan kita. Dan satu saat, saudaraku, dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Maranatha, Yesus datang. Untuk apa? Untuk kepentingan kita. Ya, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10 dikatakan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga. Maranatha,
yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara, manusia terancam mati. Hukuman maut, hukuman kekal tersedia di sana. Ya, tetapi siapa yang percaya Yesus Kristus, haleluya, kedatangannya yang kedua justru untuk memindahkan kita, menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal pada kehidupan yang kekal. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan. Apa yang dikerjakannya, tindakannya yang begitu istimewa, ternyata demi kepentingan manusia yang berdosa. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, Yesus naik ke surga. Sekali lagi menghadap hadirat Bapa demi kepentingan kita. Haleluya. Kita perhatikan kepentingan yang mana tatkala dia naik ke surga dan menghadap hadirat Bapa, yang dipergumulkan, yang diperjuangkan untuk orang berdosa. Saudaraku, di samping mengadakan grafirat pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya, maka Tuhan Yesus pun datang, saudaraku ya, haleluya, untuk mencurahkan kuasa Roh Kudus. Mencurahkan Roh Kudusnya. Jadi di samping dia mengadakan grafirat di surga, ternyata dia juga, haleluya, mencurahkan Roh Kudus untuk mengubah status kita. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan bukan tanpa sebab, bukan tanpa akibat, saudaraku. Ya, karena Tuhan pernah mengatakan demikian kan, bahwa berguna aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak akan turun. Dan kalau dia turun, dia akan menyertai kamu sekalian. Dan penyertaannya ini bukan tanpa arti apa-apa, saudaraku. Penyertaannya adalah untuk mengubah hidup kita. Roh Kudus dicurahkan untuk kita memiliki kepastian keubahan itu. Haleluya. Haleluya. Yang pertama, saudaraku, dia akan menjadikan kita miliknya Kristus. Milik Kristus. Perhatikan ini. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita tahu bahwa kita ini adalah milik Kristus. Yang kedua, menjadikan kita adalah anak-anak Allah. Anak Allah. Dan yang ketiga, menjadikan kita saksi Kristus. Dalam tiga hal ini ya yang bisa saya munculkan ya, tatkala Roh Kudus dicurahkan atas setiap kehidupan orang percaya, pribadi yang dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyertai setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan. Maka terjadilah satu perubahan dalam hidup. Ya, pertama, saudaraku, kita dijadikan miliknya Kristus. Milik itu menjadi kepunyaan. Ya, kepunyaan itu, ya, saudaraku, adalah sesuatu yang menjadi bagian di dalam hidup pemiliknya. Haleluya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9, di situ dikatakan, tetapi kamu tidak hidup lagi di dalam daging. Nah, setelah kita percaya Yesus, kita dirubah. Tidak lagi hidup menurut hawa nafsu kita, keinginan daging kita, melainkan kita hidup di dalam Roh. Dan itu terjadi jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara, Roh Kudus itulah yang memungkinkan kita sebagai miliknya Tuhan kita Yesus Kristus. Bangga saudara menjadi milik Yesus. Haleluya. Saudara, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan, apakah kamu tidak ngerti? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini adalah bait Roh Kudus? Rumahnya Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam di dalam diri kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi. Hidup kita ini bukan milik kita sendiri lagi, saudara. Ya, dengan kemudian kita seenaknya menggunakan milik orang lain. Tubuh ini adalah miliknya
Allah, miliknya Kristus. Haleluya. Ya, jadi bukan milik kita sendiri lagi, jangan dibuat sembarangan ini. Ya, sebab kamu telah dibeli untuk menjadi hak milik, maka perlu dibeli. Harganya telah lunas, dibayar. Suatu tanggung jawab kita sebagai yang dimilikinya, maka kita harus memuliakan Dia dengan kehidupan kita ini. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Saudara, kita menjadi milik Kristus karena kita sudah dibeli. Barang yang sudah terbeli itu adalah milik pembeli. Tidak bisa diganggu gugat. Kita sudah dibeli bukan dengan emas dan perak, tetapi kita dibeli dengan darah yang mahal harganya. Haleluya. Ya, dan darah itulah nyawa, di dalam darah itu ada nyawa, kata firman Allah. Sehingga paling tidak bisa kita hargai diri kita ini seharga dengan nyawanya Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab itu jangan sembrono dengan hidup kita, dengan tubuh kita ini. Ya, ini bukan alat untuk kita berbuat yang sesuatu yang tidak menyenangkan hati Allah. Tetapi lewat tubuh ini kita gunakan untuk kemuliaannya. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Haleluya. Nah saudara, apa sih keuntungannya? Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, ya tentu kita mesti perhitungkan apa keuntungannya. Setelah saya percaya dan saya menjadi milik Kristus, apa keuntungannya? Saudaraku yang kekasih, kita perhatikan, kita akan mendapatkan perhatian dari Tuhan. Ya. Setiap milik itu pasti dirawat. Setiap milik itu pasti ya dijaga sedemikian rupa. Diamati, diperhatikan. Demikian pula kita. Kalau kita dalam miliknya Kristus, maka kita akan diperhatikan. Amin. Haleluya. Yohanes pasal 17 ayat 9. Tuhan Yesus pernah berdoa. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia ini aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Kau berikan kepadaku menjadi milikku, kata Tuhan. Sebab mereka adalah milikmu. Saudara, perhatikan di sini. Ketika kita menjadi miliknya Tuhan, Tuhan selalu pelihara kita dengan doa. Aku berdoa untuk mereka, dalam arti ini bahwa Dia selalu memperhatikan hidup kita. Sebab jangan khawatir, saudara. Kalau kita miliknya Kristus, kita pasti diperhatikan oleh Tuhan. Ya, dan untuk diperhatikan kita mesti berhati-hati, jangan kita melakukan tindakan yang menyarai, melakukan tindakan yang sangat menyakitkan, sebab kita diperhatikan, diamati. Haleluya. Saudaraku, berbahagialah. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita supaya kita menjadi miliknya Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kedua, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita menjadi anak Allah. Anak Allah. Bayangkan saudaraku, anak dan bapa itu satu hubungan yang tidak terpisahkan, saudaraku ya. Satu hubungan yang sangat dekat sekali. Saudara, kita bersyukur ya, bahwa kalau kita perhatikan di dalam keyakinan yang lain, tidak ada seorang pun yang berani menyebut sesembahan mereka itu sebagai Bapa, kecuali orang Kristen, kecuali orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kenapa saudaraku? Sebab tatkala kita percaya kepada Yesus, kita disebutkan sebagai anak-anak Allah. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai tanda bahwa kita adalah anak Allah. Amin. Nah, Roma pasal 8 ayat 15 dan 16. Di situ dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Ya, budak itu takut ketemu tuannya, saudara. Takut ketemu majikannya, itu roh perbudakan. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Hebat. Terima roh yang menjadikan kita anak Allah, dan oleh karena roh itu kita bisa berkata, kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Hubungan yang sangat dekat sekali antara anak dan Bapa.
Anak tidak perlu khawatir apa jadi kebutuhannya, sebab Bapa di surga selalu memperhatikan. Ya, haleluya. Tuhan Yesus pernah berkata begini kepada murid-muridnya, jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu di surga ngerti kebutuhan. Saudara, nggak pantas ya kalau kita sebagai anak Allah hidup selalu tanda dengan kekhawatiran tentang hidup yang terjadi di dunia ini. Besok makan apa, besok minum apa, besok apa. Saudara, sehingga dengan merekayasa kita berusaha untuk mencukupkan diri sendiri, padahal Tuhan itu sudah memberikan kepada kita. Ya, kalau kamu berdoa begini, ya Bapak berikanlah hari ini makanan kami secukupnya. Cukup artinya tidak kurang. Amin. Haleluya. Cukup itu artinya ada. Orang kaya belum tentu cukup, saudara. Ya, kita sebagai anak-anak Allah dan kita bisa dan berani berkata, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita berdoa bisa berkata, ya Bapa yang ada di surga. Aduh, ini satu hal yang sangat luar biasa yang tidak bisa diterima oleh siapapun kecuali orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan kemudian Roh Kudus itu dimeteraikan pada kita supaya kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, haleluya. Nah, Roh itu bersaksi dalam Roma 15:16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yakin saudara kita bahwa anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Anak-anak Allah yang selalu diperhatikan dan dipelihara oleh Bapa. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, apa sih keuntungannya kalau kita hidup sebagai anak Allah? Ketika Roh Kudus diberikan kepada kita dan menetapkan kita sebagai anak Allah, apa untungnya? Haleluya. Saudaraku, satu hal yang istimewa, kita mempunyai hak waris. Ya, tentu saja kan, milik orang tua itu harus diwariskan kepada anaknya. Ya, memiliki hak waris, saudara. Tetapi hak waris yang diberikan itu bukan perkara duniawi yang sebentar saja hilang, sebentar saja layu. Ini tidak, saudaraku. Tetapi hak waris diberikan itulah janji-janji Allah mengenai kerajaan surga. Ya, Roma 8 ayat 17 dikatakan di sana. Dan jika kita ini adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Nah, saudara, kita perhatikan kita mempunyai hak waris. Ya, suatu kehidupan yang kekal, kerajaan yang mulia, sudah di mana kita bisa tinggal di sana sebagai hak waris untuk bisa menikmati janji-janji Allah. Dan dikatakan kalau kita menderita bersama dengan Dia. Apa artinya sih? Ya, bukan kita seharusnya harus menderita, disiksa, dibunuh dan sebagainya. Memang ada sebagian daripada orang-orang percaya sebagai martir yang mengalami demikian. Tetapi paling tidak, sudah di dalam dunia ini kita menderita karena kita melepaskan diri dari segala tindakan-tindakan yang jahat. Bayangkan saja andai kata kita disakiti orang, kita sudah siap untuk membalasnya. Tetapi kemudian firman Allah katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Benda, saudara. Ya, sudah disakiti nggak boleh balas. Mau marah kepada orang lain, ternyata juga dilarang. Ya, doakanlah musuhmu. Wah, sudah nggak gampang juga ya jadi anak-anak Allah. Ya, kita harus memiliki sifat karakter sama seperti Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata, akulah lemah lembut dan rendah hati, belajarlah kepada. Saudaraku, kita adalah hak waris dari kerajaan Allah.
Ya, dan kalau Roh Kudus itu memang turun atas hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga, saudaraku, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita ini supaya kita bisa menjadi saksinya Kristus. Saksi itu bersaksi tentang Kristus, bercerita tentang Kristus, sehingga Kristus itu bisa dikenal oleh orang lain. Bersaksi, ya, menceritakan. Haleluya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, sebagai orang percaya, ketika kita masih menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali demi penyelamatan kita, maka ada satu tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk bersaksi. Dan untuk sampai kepada langkah ini, kita tidak dibiarkan sendiri, tidak dibiarkan berangkat sendiri, saudaraku, tetapi diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, dan melalui kuasa Roh Kudus itulah kita memiliki kemampuan untuk bersaksi tentang Yesus. Kenapa masih banyak orang yang belum mengenal Yesus? Inilah tanggung jawab kita, beban kita, saudara, bersaksi mulai dari tempat sendiri, rumah tangga sendiri. Orang bisa mengenal Yesus karena kita, tetangga kita, orang di daerah lain pun akan menerima Yesus karena kita. Setelah Tuhan inginkan melalui kuasa Roh Kudus itulah Dia memberikan kita kemampuan, kuasa untuk bisa menjadi saksi sehingga banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan. Masih ada kesempatan bagi mereka sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Ya, apa yang harus kita saksikan sekarang? Kalau kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab bersaksi, apa yang harus kita saksikan? Haleluya. Tentu yang kita saksikan bukan keberadaan kita setelah yang diubah dulu miskin jadi kaya, dulu kurus jadi gemuk, ya, bukan. Tapi perubahan sikap hidup kita, saudaraku. Karena manusia itu punya sikap hidup yang kadang-kadang tidak menyenangkan hati Allah, tidak menyenangkan hati sesamanya. Tetapi ketika Roh Kudus itu turun atas kita, Dia mengubah hidup kita supaya kita bisa menjadi saksi. Dan itulah saksi, satu bukti perubahan sikap hidup kita. Haleluya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dan 11 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saudaraku, dulu kita bukan bangsa yang terpilih, ya. Imamat yang rajani, punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Kepunyaan Allah sendiri, kita dalam miliknya Allah sejak Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Amin. Dengan satu tujuan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan yang besar, sekali lagi, bukan masalah materi, ya, bukan masalah duniawi yang besar itu, tetapi yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu kita hidup gelap, ya. Kita nggak ngerti apa yang kita kerjakan. Hidup kita ditandai dengan kegelapan, dengan kejahatan, dengan segala hal yang sangat menyakitkan. Tetapi ketika kita percaya Tuhan berubah hidup kita. Saya bukan orang baik, saudara. Ya, pengalaman saya yang lama, saya sebenarnya anak durhaka. Orang tua itu berani. Walaupun kurus gini, orang tua saya bawakan parang ini. Oh, orang tua. Jahat sekali. Tetapi puji Tuhan, setelah saya bertobat dan sebelum orang tua saya meninggal, masih ada kesempatan saya minta ampun, minta maaf. Saudaraku yang kekasih, dulu kita hidup dalam kegelapan, ya, tetapi sejak percaya Yesus, Roh Kudus menerangi hati kita, dan Roh Kudus itulah yang memungkinkan kita untuk bersaksi sekarang. Dulu saya gelap, tapi sekarang saya ada dalam terangnya yang ajaib. Haleluya, luar biasa Tuhan. Saudaraku, marilah saudaraku hidup ini kita gunakan untuk kemuliaan-Nya. Ya, Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan itu demi kepentingan kita manusia yang berdosa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, aku nasihati kamu, ya, kata Petrus.
supaya sebagai pendatang dan perantau. Nah, kita di dunia ini nggak selamanya, saudara. Kita sebagai pendatang, kita sebagai perantau, kita sebagai musafir di dunia ini. Satu saat kita akan kembali pulang. Pulang kemana? Menghadap hadirat Allah. Sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara, keinginan daging, hawa nafsu ini seringkali tidak bisa dibendung. Ya, tidak bisa dibendung. Tetapi marilah, ketika kita percaya Yesus, keinginan-keinginan daging ini kita buang. Ya, bila kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, berubah di dalam segala hal, sekali lagi sehingga kita bisa menjadi saksi, mulai dari keluarga kita sendiri. Tatkala kita hidup yang menyenangkan seluruh keluarga, maka seluruh keluarga diberkati dan percaya kepada Tuhan. Ya, seorang istri tidak lagi galak kepada suaminya, sehingga suaminya itu pulang tidak berdoa lebih dulu. Ya, karena seringkali suami itu pulang begitu sudah di depan rumah berdoa dulu, selamat, 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 selamat. Karena begitu masuk langsung didaprakin. Aduh. Tapi sekarang istri saya begitu saya datang disambutnya dengan lemah lembut, senyum yang manis. Oh, haleluya. Terberkatilah si suami ini. Atau sebaliknya, kalau suami pulang, istri saya mulai ketakutan. Waduh, gimana ini? Gimana ini? Datang, wow, bukan sebagai suami yang baik, yang lembut, tetapi suami yang galak. Ya, ayo, tahu, tempelan enggak? Sudah. Bukan istri saja yang ketakutan, anak-anak ketakutan. Tetapi puji Tuhan, ketika Roh Kudus mengalir di dalam hidup ini, maka perubahan terjadi, hidup menjadi menyenangkan hati Allah. Haleluya, saudaraku, puji Tuhan. Betul, saudaraku, marilah kita hargai karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi saksi bagi kemuliaannya. Masih ada kesempatan bagi kita bersaksi. Masih banyak orang yang belum pernah mendengar firman Allah, mendengar tentang Yesus Kristus. Tanggung jawab kita sekarang, saudaraku. Haleluya. Marilah kita gunakan kesempatan yang masih ada ini supaya Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.